Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing tips berhasil nabung setiap hari. Nah, buat teman-teman yang pengen bisa nih ya nabung tiap hari, boleh banget simak tipsnya di video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngasih informasi dulu nih buat yang lagi nyari alat nabung, misal celengan target, dompet disiplin atau binder untuk budgeting, boleh banget klik keranjang yang ada di layar atau langsung saja ke deskripsi. Di sana sudah ada linknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, langsung aja yang pertama, tips berhasil nabung setiap hari yaitu tentukan nominal kecil tapi konsisten. Nah, jadi silahkan teman-teman tentukan ya, aku mampunya nih per hari nabung berapa. Pokoknya dengan nominal tersebut teman-teman mampu tiap hari menyisihkan. Misal aku mah mampu kayaknya kalau nabung 5.000, soalnya itu ringan banget, silahkan ya. Atau mungkin aku mah mampu nih 20.000, silahkan ya, karena tiap orang kondisi keuangannya beda-beda. Ada yang menurut sebagian orang 5.000 itu terlalu kecil banget, ada yang menurut sebagian orang 5.000 itu terlalu besar. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Insya Allah teman-teman akan bisa lebih konsisten ketimbang maksain banget nabung. Misalkan mampunya 5.000 tapi maksain banget nih 10.000, gak bakalan bisa konsisten, beneran. Jadi fokus utama jangan ngejar tabungan banyak dulu, tapi ngejar konsistennya, menumbuhkan kebiasaannya. Nanti kalau misalkan sudah terbiasa, gampang, pelan-pelan bisa ditingkatkan, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, tips berhasil nabung setiap hari yaitu tulis dan pantau progres. Nah, usahakan teman-teman catat ya di buku tanggal berapa, nominal nabungnya berapa. Kalau misalkan nggak nabung, ditandain juga. Taruh kata hari Senin, tanggal sekian nabung Rp5.000. Nah, kemudian di hari Selasanya nggak bisa nabung nih. Teman-teman tandain kenapa libur nabung, tulis alasannya. Misalkan karena ada pengeluaran dadakan atau karena penghasilannya menurun. Biar nanti teman-teman tahu pas udah 1 minggu dilihat, oh aku ternyata dari 1 minggu ini libur nabung 2 kali, alasannya ini ya. Misalkan alasannya yang pertama karena banyak pengeluaran, atau yang kedua alasannya gara-gara banyak pengeluaran yang kurang penting, masih kebawa boros sama teman-teman. Nah, nanti bisa diperbaiki. Atau misalkan selama 1 minggu itu benar-benar full nabung, gak ada bolongnya. Nah, itu bisa jadi penyemangat buat teman-teman. Jadi silahkan jangan malas ya untuk mencatat biar nanti kelihatan progresnya. Kemudian yang ketiga, tips berhasil nabung setiap hari yaitu menabung di pagi hari. Nah, misalkan udah sholat subuh, mau memulai hari, sebelum mengeluarkan uang untuk kebutuhan atau untuk yang lainnya, sisihkan untuk menabung. Langsung masukin celengan Rp5.000 atau mungkin berapa, langsung dicatat kata aku tadi. Karena apa? Kalau nabung di akhir-akhir ya, nunggu sisanya biasanya gak bakalan ada. Susah nunggu uang sisa. Harus diamankan di awal hari. Sebelum mengeluarkan uang untuk apapun, sisihkan dulu untuk menabung. Makanya kata aku tadi, jangan terlalu besar nabungnya. Kalau terlalu besar disisihkan di awal hari, nanti untuk kebutuhan malah kurang, percuma, nanti uang tabungan malah keambil lagi. Jadi nabung di awal hari tapi dengan nominal yang menurut teman-teman itu ringan, sehingga insya Allah tidak akan terlalu membebani dan teman-teman akan bisa lebih konsisten nabungnya ya. Kemudian yang keempat, tips berhasil nabung setiap hari yaitu jangan banyak pengeluaran untuk yang kurang penting. Nah, mulai dari sekarang teman-teman jangan terlalu banyak pengeluaran yang kurang penting ya. Fokuskan uang itu untuk menabung dan kebutuhan. Nanti misalkan untuk jajan atau yang kurang penting, nunggu sisanya aja. Jangan ibaratnya pagi-pagi udah bener nih menyisihkan untuk menabung, tapi udah nabung nggak langsung memenuhi kebutuhan. Ditawarin produk sama tetangganya, langsung membeli produk tersebut padahal nggak terlalu butuh. Nah, jangan kayak gitu ya. Takutnya nanti apa, uang untuk kebutuhan malah habis. Kalau kebutuhan belum terpenuhi sementara uangnya sudah habis, itu akan memicu teman-teman ngambil lagi uang tabungan yang tadi pagi sudah disimpan. Jadi paham ya, alurnya harus kayak gini. Uang pagi-pagi simpan untuk menabung, terus langsung pakai untuk memenuhi kebutuhan. Pokoknya penuhi dulu semua kebutuhan di hari tersebut. Nanti kalau udah terpenuhi aman ya. Uangnya habis ya gak apa-apa, nggak jajan. Kalau uangnya nyisa silahkan untuk jajan atau untuk yang lain juga, karena yang pentingnya sudah terpenuhi, nabung dan kebutuhan, kayak gitu ya. Kemudian yang kelima, tips berhasil nabung setiap hari yaitu jangan pesimis.
kalau misalkan ada hari di mana teman-teman bolong nabung, nggak bisa nabung gara-gara pengeluaran terlalu besar atau mungkin gara-gara penghasilannya menurun, nggak apa-apa. Besok lanjut nabung lagi. Jangan berhenti ya, jangan menyerah. Itu bukan suatu kegagalan. Karena kegagalan yang sebenarnya bukan teman-teman bolong nabung, tapi teman-teman benar-benar berhenti. Benar-benar berhenti nggak mau nabung lagi. Nah, itu kegagalan yang sebenarnya. Tapi Ria, aku tuh gimana ya? Kadang lagi semangat nabung, tiba-tiba ada pengeluaran dadakan, uang tabungan keambil lagi. Nggak apa-apa. Ya, apalagi keambilnya untuk yang menjadi kebutuhan, nggak apa-apa. Itu fungsi dari tabungan. Kalau teman-teman nggak punya uang tabungan, mau dari mana? Ya, sering aku bilang fungsi dari tabungan itu apabila kita kepepet, ada pengeluaran dadakan, kita bisa pergunakan uang tabungan tersebut. Jadi kalau kepake untuk kebutuhan itu nggak apa-apa banget teman-teman. Nggak usah jadi malas nabung, nggak usah jadi nyerah, jangan kayak gitu ya. Lanjutin lagi nabungnya. Teman-teman nabung aja ibaratnya masih sering keambil, masih aja kurang untuk kebutuhan, apalagi kalau nggak nabung. Bisa-bisa minjem sana sini ya, mending kalau ada yang ngasih pinjem. Nah, jadi pikirannya harus nyampe ke sana. Kalau uang tabungan kepake untuk kebutuhan, aku nggak gagal. Justru aku sudah menggunakan fungsi dari tabungan tersebut. Lanjutin lagi nabungnya besok. Nah, nanti lama-lama nih, biar teman-teman kalau ada pengeluaran dadakan, uang tabungan nggak habis semua, coba pelan-pelan. Kalau sudah terbiasa, tingkatin lagi nominal nabungnya. Ya, yang tadi misalkan kata aku ya, Rp5.000, nanti kalau penghasilannya cukup meningkat jadi Rp10.000. Kita nabungnya udah benar-benar bisa konsisten, otomatis kan nominal tabungan cukup besar. Nah, jadi kalau ada pengeluaran dadakan masih banyak sisanya. Kayak gitu loh teman-teman, ya. Baik, kesimpulan pembahasan episode malam ini mengenai tips berhasil nabung setiap hari. Yang pertama, tentukan nominal kecil tapi konsisten. Kemudian yang kedua, tulis dan pantau progres. Yang ketiga, menabung di pagi hari. Keempat, jangan banyak pengeluaran untuk yang kurang penting. Dan yang kelima, jangan pesimis. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan di episode malam ini. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.